Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang aplikasi retail tahun 2021 dengan judul aplikasi versi 02 tanpa pemasok dan pelanggan, dan laporannya 3 kolom. Kita klik, maka aplikasi akan muncul. Semua file Excel akan ditutup. Aplikasi Excel lain akan ditutup apabila kita menggunakan aplikasi ini. Perhatikan ketika ini muncul tidak ada efek Excel-nya di belakang. Kita klik OK, maka tampilannya full screen seperti yang tampak pada layar kaca Anda. Nah, jadi di sini ada menu utama terdiri dari 4 database barang, laporan kasir, transaksi penjualan, laba penjualan. Kemudian untuk pelaporan ada pelaporan database barang dan database penjualan. Langkah pertama kita di dalam menggunakan aplikasi ini adalah masuk dan tekan tidak. Di sini kita menggunakan login sebagai admin. Masukkan saja admin, kemudian admin, klik OK. Maka semua aplikasi di dalam menu utama ini akan aktif. Apabila kita masuk dengan menu sebagai Dewi, kita klik, maka bagian yang ini akan otomatis langsung keluar tampilannya, dan yang bagian laba penjualan itu tidak akan aktif karena yang login itu hanya kasir. Dan laporan untuk database barang penjualan itu tidak bisa diklik atau tidak aktif. Jadi untuk login sebagai kasir, maka yang aktif itu adalah database barang yang berupa kode barang, nama barang, stok awal dan stok akhir akan muncul otomatis satuannya. Nah, di sini tidak akan muncul harga belinya. Nah, tampilan harga beli itu akan muncul bila yang login itu adalah admin atau pemilik toko. Harga jual muncul, diskon muncul. Nah, tapi di sini untuk masalah editing itu tidak muncul. Jadi tidak bisa kasir melakukan editing terhadap data yang dimasukkan oleh pemilik toko. Untuk menambahkan barang itu harus login admin. Oleh karena itu hanya melihat saja dari sisi kasirnya. Kita klik keluar, kemudian laporan kasir. Nah, di sini akan muncul tanggal hari ini 22 Oktober 2021 yang login adalah Dewi. Nah, ini uang awal, artinya ketika kita misalnya menitipkan kepada kasir itu uang untuk stok di toko kita, misalnya 12.500. Kemudian kalau nanti setelah dia melakukan transaksi penjualan mungkin akan muncul misalnya 10.000 misalnya. Kemudian ada lagi dia pengeluarannya, misalnya ada petugas kebersihan yang datang, misalnya dia memberi sumbangan sebesar 2.000. Nah, ini bisa kita masukkan ke voluntary uang kebersihan. Nah, uang yang disetor nanti ini adalah 60.500. Nah, kalau misalnya nanti ada keterangan, misalnya ada selisih yang tidak bisa kita hindari, maka keterangannya bisa diketikkan di sini. Tapi kalau keterangannya tidak diperlukan, maka dikosongkan saja. Setelah ini tinggal kita klik chat, tekan yes. Sekarang bisa kita lihat, misalnya di sini ada di contoh, kita simpan. Sekarang kita tutup. Kita lihat di bagian. Nah, jadi nanti ketika kita print menggunakan kertas thermal, maka hasilnya itu seperti ini. Ini yang akan dilaporkan kasir kepada pemilik toko. Jadi jelas laci awalnya misalnya 12.000,
terjadi transaksi, total yang diperoleh oleh kasir 50.000, ada pengeluaran sebesar 2.000 untuk uang kebersihan, yang ditinggalkan di dalam laci itu adalah sebesar 60.500. Nah, nanti ini bisa dijadikan pedoman bagi kasir-kasir yang sip pada jam yang berbeda. Ini dicetak menggunakan kertas thermal, tapi karena kita menggunakan PDF maka hasilnya seperti yang tampak di layar komputer. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi. Sekarang tadi sudah laporan kasir, kemudian transaksi penjualan. Nah, di sini transaksi penjualan itu bisa digunakan oleh admin atau kasir. Sekarang kita masukkan contohnya, misalnya 1, 2, 3. Ini nama kode, itu bisa menggunakan barcode scanner. Nah, kemudian masukkan 1, anggaplah 1 unit atau 1 buah, tekan input, maka otomatis langsung ke kode kembali. Misalnya kita masukkan lagi 2, 3, 4, masukkan lagi nilainya, jumlahnya 2, tekan enter. Nah, maka aktif kembali. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka tekan tab, maka akan diarahkan ke bagian bawah. Nah, di sini kita masukkan nilai yang diberikan oleh pelanggan kepada kita untuk melakukan pembayaran. Tinggal kita masukkan misalnya nilainya adalah 30.000. Nah, jadi di sini langsung muncul nilai yang harus kita kembalikan, kemudian nilainya dari total pembayaran dan nilai penjualan. Setelah itu tinggal kita lakukan pencetakan. Nah, sekarang ini kita masukkan misalnya di contoh nomor 2. Kita simpan. Sekarang kita lihat struknya seperti apa di nomor 2. Nah, di ini. Jadi tadi nama tokonya ini, kemudian kasirnya namanya Dewi, kemudian ini adalah struk penjualannya. Jadi di sini kita ada bentuk yang 3 kolom ya, berupa nomor, nama barang, jumlah harga, dan total harga. Jadi di sini sudah jelas jumlah itemnya, kemudian total pembelanjaan yang dibayar, kemudian ini jumlah diskon apabila di dalam item tersebut kita berikan diskon, dan kembalian berupa uang yang kita kembalikan kepada pelanggan kita. Dan ini bisa menggunakan kertas thermal, tetapi perlu kita setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini adalah satu contoh apabila kita cetak dengan PDF. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah nomor resi. Nomor resi itu berdasarkan jam dan tanggal kapan transaksi dilakukan. Di sini adalah tanggal, kemudian ini adalah waktunya, jamnya, dan ini adalah menitnya. Nah, nanti hasil dari nomor ini bisa kita ketahui berapa keuntungan yang kita peroleh dari setiap proses transaksi terjadi. Tetapi itu harus dilakukan menggunakan login sebagai admin. Yang kedua, di sebelah kanan dan di bagian kiri bawah ini ada banner yang bisa kita gunakan apabila kita menginginkan suatu pemberitahuan kepada admin. Misalnya ada informasi pengurangan, diskon, atau apapun yang bisa kita masukkan ke dalam banner ini. Nah, banner ini cukup mudah kita menggunakannya dengan cara mengcopy paste gambar dengan tipe JPG. Tipenya JPG, ini filenya JPG. Kemudian kita hanya mengganti nama, misalnya dari satu gambar ke gambar yang lain. Misalnya saya akan mengganti yang promosi ini menggunakan gambar baru. Saya akan ambil misalnya contoh
gambarnya itu gambar bunga. Nah, jadi tinggal saya kopikan ke sini. Nah, yang promosi itu misalnya saya cut, masukkan ke desktop, kembali ke sini, maka di sini harus sama dengan nama yang sudah diprogram, yaitu promosi. Nah, jadi banner ini nanti akan muncul di bagian bawah, di bagian kanan. Kita keluar, kemudian kita klik di transaksi penjualan. Nah, sekarang sudah berubah bannernya ke bunga yang tadi kita masukkan. Kemudian untuk yang selanjutnya juga sama, misalnya yang bagian promosi 2, misalnya kita cut, kita masukkan ke desktop, misalnya kita simpan ke sini sementara, kita ambil gambar lainnya. Sekarang kita misalnya ngambil bunga yang anggrek, kita copy, kemudian masukkan ke bagian ini kita ganti menjadi promosi 2. Nah, jadi ada 2, nanti kita klik di transaksi penjualan, nah, maka berubah banner yang kanan dan bagian kiri bawah. Ini bisa kita tulis sesuai dengan kebutuhan, misalnya informasi apapun terkait dengan toko kita. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan ini adalah stok terakhir, artinya ketika kita melakukan order dengan batas stok maksimum adalah 3, maka itu adalah order yang bisa kita lakukan. Nah, kita coba misalnya dengan kode barang 678, stoknya adalah 3. Kita lakukan transaksi, misalnya 678, stoknya di sini muncul, kita order 3. Kita input, masukkan misalnya 55.000 pembayaran dari pelanggan kita cetak, masuk ke contoh, kita simpan. Nah, sekarang kita ingin mengecek kembali yang 4678 tadi, itu sekarang stoknya sudah habis. Nah, jadi tadi yang 3 sekarang sudah tidak ada lagi, alias 0. Ketika kita melakukan transaksi dengan stok 0, 678, misalnya kita tambah 1, maka jumlah stok kosong. Maka kita diarahkan kepada gambar menu lain yang memiliki stok lebih dari 1, seperti ini. Oke, ini tombol apabila kita ingin membersihkan tampilan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk sebagai menu admin. Nah, kita masuk menu admin, tinggal kita menggunakan masuk, kemudian klik tidak. Di sini ada tulisannya no atau tidak. Masukkan admin. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi ketika login sebagai admin, maka laba penjualan itu akan aktif, cetak database juga aktif, nanti bisa kita demonstrasikan. Begitu juga dengan modifikasi. Nah, jadi ketika loginnya sebagai admin, maka semua kondisi ini bisa kita lakukan, bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan. Kita modifikasi, misalnya klik modifikasi. Di sini kita bisa mengedit nama toko, misalnya nama toko Alibaba, deskripsi perdagangan umum, alamat misalnya Palembang, kotanya Palembang. Oke, sekarang kita conteng dan kita ganti, klik OK. Kita ingat misalnya tadi Margareta, sekarang kita ganti menggunakan toko Alibaba, deskripsinya perdagangan umum di Palembang. Apabila sudah ada informasi seperti ini, maka edit profil toko sudah berhasil. Klik OK. Nah, selanjutnya kita keluar. Nah, kemudian bagian
kanan itu ada menu utama, nama kasir ini kita masukkan sesuai kebutuhan. Ini bisa kita tambah, misalnya Dodo, di sini Dodo. Nah, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian admin biarkan saja untuk sementara. Jadi untuk login admin ini kita masukkan di sini. Nanti bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua kita setting, ini bisa kita cek masing-masing dari laporan kasir, kemudian database barang. Nah, kalau misalnya database barang tadi kita mau menambahkan secara manual, mengetikkan misalnya ada nama barangnya itu kodenya adalah 321. Dan pastikan di sini misalnya kalau kita menggunakan angka itu kita kasih tanda kutip supaya nanti tidak akan dideteksi sebagai pengurangan angka, misalnya apabila diawali dengan 0. Anggaplah nama barangnya adalah 321. Ininya bisa kita setting menjadi buah. Kemudian harga belinya ini misalnya 23.000, harga jualnya adalah 27.000. Diskon kalau ada buat misalnya anggaplah 1.000 diskonnya. Nah, stok awal ini kita misalnya buat menjadi 100. Nah, apabila ada barang masuk di sini, kalau nggak ada tinggal dikosongkan saja. Kalau misalnya ini ada barang keluar, ini akan tercatat apabila terjadi transaksi. Kita anggap keluar dulu 0. Stok akhir ini akan otomatis nanti akan ada penjumlahan seperti ini. Nah, jadi tinggal kita tarik aja kesamaannya seperti ini. Tuh ada sum ini, totalnya adalah ini untuk stok akhir. Nah, bagian atas ini tidak perlu dilakukan editing karena akan di apa namanya? Ini akan berjalan secara otomatis. Setelah kita penambahan data, tinggal kita simpan. Nah, jadi sekarang kita sudah menyimpan. Kemudian database pembelian tidak perlu. Nah, ini database penjualan. Jadi semua penjualan yang terjadi itu sudah terekap di dalam database penjualan. Database pemasok tidak perlu kita edit. Kemudian database juga pelanggan juga tidak perlu. Untuk pembelian juga tidak perlu karena nanti tidak kita gunakan. Nah, di sini untuk nota penjualannya. Jadi nota penjualan di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4. Jadi kolomnya itu seperti ini nanti. Ada 5 ya, 5 kolom. Nah, ini kalau misalnya untuk laporan kasir yang menggunakan thermal. Jadi seperti ini formanya, tidak perlu diedit-edit, biarkan saja. Nah, sekarang selesai. Jadi kita cuman melakukan editing di bagian menu utama. Setelah selesai itu, kemudian bagian database barang selesai, itu selesai. Tinggal kita simpan, kita tutup aplikasinya, kita buka kembali. Nah, jadi seperti awal seperti ini. Nah, sekarang kita masuk misalnya sebagai admin dengan huruf kecil semua, admin di sini. Nah, sekarang kita mau lihat data barang. Nah, tadi udah kita masukkan 321 ini. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan dengan data baru, ini boleh. Tinggal kita klik data baru, misalnya 8910, ini 8910, misalnya namanya 890. Stoknya misalnya 120, satuannya pieces misalnya. Harga belinya misalnya
100.000, syarat jualnya 125.000, diskonnya tidak ada, kita isi 0. Sekarang perhatikan di sini ada recordnya, itu ada 11. Apabila kita tambahkan, maka akan berubah menjadi 12. Kita klik tambah, maka di sini akan berubah menjadi 12. Apabila kita mau melakukan editing, misalnya kita mau belinya 99.000, nah 990.000, nah tinggal kita lakukan editing, akan diedit. Oke. Sekarang data baru dari harga belinya sudah 99.000. Nah, sekarang tinggal kita klik keluar, atau apabila kita ingin menghapus, tinggal kita klik hapus. Terus sementara nggak usah hapus dulu, tinggal kita klik keluar. Laporan kasir ini untuk kasir, admin tidak perlu. Sekarang misalnya transaksi penjualan oleh admin itu sendiri, misalnya tadi 8910. Nah, di sini stoknya 120, kita misalnya dijual sebanyak 1, tekan input. Nah, sekarang di sini sudah muncul 125, masukkan saja angkanya 125.000. Di sini bayarnya sama, maka kembalinya 0. Kita cetak. Kembali ke sini contoh. Kita simpan. Perhatikan. Nah, oke. Jadi kita cek. Karena admin, maka di sini kita bisa mengecek laba penjualan per hari yang kita inginkan. Tinggal klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini adalah transaksi per transaksi, artinya pada jam 11.24 itu ada satu transaksi, 11.34 ada satu transaksi, tapi 11.19 itu ada 2 transaksi. Sekarang kita ingin mengetahui berapa laba saya atau keuntungan saya ketika saya transaksi di 11.34. Tinggal kita klik laba. Nah, maka di sini akan muncul 26.000. Total barang yang terjual itu adalah 1. Bagaimana kalau misalnya saya mengubah datanya dari tanggal 22 ke yang terakhir sekarang? Itu bisa klik ke sini, akan muncul labanya 318 dengan jumlah barangnya 22 unit yang terjual. Nah, untuk bagian sini ini tidak perlu diklik karena ini adalah sampel saja. Maka untuk yang paling lama itu ada di bagian sini yang ada menit dan detiknya. Jadi tinggal kita klik bagian menit dan detik, kita masukkan, pilih tanggal ke-nya ke terakhir, tinggal kita klik laba. Nah, maka di sini sudah muncul 697.000 dengan total barang yang terjual itu adalah 92 unit. Nah, atau misalnya kita mau ganti dengan data-data lainnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini misalnya, atau seperti ini. Tetapi apabila darinya itu lebih baru dibandingkan ke-nya seperti ini, maka hasilnya adalah 0. Karena tidak mungkin dari yang paling baru ke yang lama, harusnya yang lama ke yang baru dia menghasilkan data yang sesuai seperti ini. Setelah kita mendapatkan laba dan total barang yang terjual, tinggal kita kembali, artinya keluar. Ini tinggal kita catat secara manual, atau kalau misalnya memang dibutuhkan, bisa kita buatkan struknya untuk dicetak. Kalau sudah tahu, sudah ada kebutuhannya, ini tinggal kita keluar. Nah, kemudian di bagian cetak database barang. Nah, jadi di sini ada 2. Pertama itu cetak menggunakan PDF apabila diinstal aplikasi PDF. Yang kedua ekstrak, ini berupa file soft copy. Misalnya kita coba cetak database barang, kita masukkan contohnya misalnya BRG, simpan.
Nah, kita coba klik di sini, di bagian desktop, kita klik BRG barang. Nah, ini adalah barang yang tadi kita masukkan, dan perhatikan di sini sudah muncul toko baru yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu toko Alibaba dengan pekerjaannya adalah dengan spesifikasi usahanya perdagangan umum. Nah, ini adalah database barang. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Apabila ada ekstrak, ini ekstraknya berupa file Microsoft Excel biasa. Nanti akan muncul apabila kita seperti ini. Ini nanti setelah kita tutup, maka akan muncul database berupa database barang dengan namanya book 1 atau book berapa, nanti sesuai dengan perhitungan berapa kali kita mencetak atau mengekstrak data. Kita kembali ke aplikasi. Ini datanya. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang sudah selesai cetak database barang. Langkah selanjutnya adalah cetak database penjualan. Ini sama, kita mau cetak misalnya hasil jual, simpan, kemudian mau bentuknya yang Excel, tinggal kita ekstrak, maka di sini akan menjadi book 2. Kita lihat, nah ini adalah hasil penjualan, book 2. Ini database barang tadi. Sekarang kita kembali ke aplikasi, ke sini. Nah, kita lihat hasil jual. Nah, ini. Jadi untuk penjualan kita ini tadi sudah kita masukkan. Ada tanggal hari ini 22. Ini hasilnya, dan di sini ada keterangannya kapan dicetak. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke aplikasi. Sekarang kita keluar, kemudian laba sudah muncul. Oke, sekarang kalau kita masuk ke modifikasi, maka semua data-data ini bisa kita akses. Misalnya database untuk penjualan, database barang, database penjualan. Kalau tidak muncul, tinggal kita klik kanan, nanti unhide, ada namanya database penjualan, maka akan muncul di sini. Nah, ini adalah database penjualan. Bisa kita juga simpan, misalnya secara manual bisa kita simpan atau kita print dengan menggunakan PDF biasa. Ini hasilnya. Memang disengaja untuk bagian ini itu dibuat sedemikian rupa supaya para pemilik toko tidak bingung apabila dia mau menambahkan data barang secara langsung atau berdasarkan data yang sudah ada di mereka, tinggal copy paste saja ke dalam sini, tetapi harus mengikuti informasi yang ada di atasnya, yaitu kode, barang, satuan, harga beli, ini harus sama. Kemudian pastikan di sini ada persamaan yang harus diikuti. Nah, apabila kita menggunakan metode manual. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, tinggal kita tutup saja. Ini tadi database barang book 1, tutup, nggak usah disimpan. Ini untuk database pembelian, kalau misalnya kita belanja, nggak usah disimpan. Jadi sekarang kita buka kembali. Nah, jadi dengan aplikasi ini yang penting database barang, laporan kasir, penjualan itu sangat memudahkan di dalam sistem pembukuan
untuk UMKM. Dan ini hanya menggunakan Excel biasa, tidak menggunakan aplikasi lainnya. Jadi bisa digunakan di komputer para pemilik toko. Nah, selesai ini bisa kita modifikasi dan pastikan ini filenya untuk printnya. Apabila kita mau mencetak menggunakan PDF, maka di sini harus ada Microsoft Print to PDF. Nah, jadi nanti semuanya akan dicetak menggunakan PDF. Jadi yang kita bikin default jadi Microsoft Print to PDF. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah data simpanan yang dibuat untuk membackup ketika suatu saat misalnya ada permasalahan dengan nota. Di sini ada notanya yang saya buat dengan menggunakan PDF secara otomatis berdasarkan namanya sesuai dengan nama yang sudah saya setting, yaitu transaksi, kemudian namanya berdasarkan waktu kapan transaksi terjadi. Nih, 11.24, 11.34 dan seterusnya. Nih, misalnya kita lihat tadi sekarang sudah toko Alibaba, tapi sebelumnya itu menggunakan Margareta. Oke. Kemudian ini saya rasa cukup sekian demonstrasi dari aplikasi retail untuk 2021 versi 02. Dengan aplikasi ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu di dalam proses pembukuan barang dan transaksi penjualan secara otomatis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.